Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi proses pembuatan gantungan kunci yang berbahan akrilik dengan menggunakan mesin CNC 3018. Oke, untuk prosesnya nanti kita cari download dulu gambar atau logo yang akan kita grafir pada media akrilik dengan menggunakan CNC 3018. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari logo atau tulisan yang akan kita grafir. Maka di sini kita buka Chrome, kemudian di sini saya pada search-nya saya cari logo misalnya Honda. Nah, kemudian di sini saya centang bukan sebagai robot. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita filter saja untuk semua ini, kita pakai yang gambar. Jadi kita rubah dari semua ke gambar. Di sini disediakan berbagai macam pilihan. Saya cari yang versinya lengkap. Tadi ada beberapa logo di dalam satu web. Nah, ini ketemu. Logonya di sini adalah Honda, kemudian bisa kita download berupa CDR, berupa AI, kemudian PNG. Kemudian ini kita klik saja, masuk ke webnya unduhlogo.com. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini adalah tampilan dari unduh logo tadi. Kemudian kita lihat di sini beberapa format. Bisa dibuka menggunakan Corel, bisa menggunakan Adobe, atau bisa juga menggunakan yang lain versinya. Oke, di sini download via Google Drive, kita klik yang download, kita diarahkan ke alamat lain lagi, kita geser ke bawah, kita scroll, di sini kita cari, nah kita cari yang visit link, ini yang kita klik. Oke. Nanti akan diarahkan ke Google Drive. Jadi proses downloadnya memang seperti itu, memang agak ribet. Kita download di sini. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini saya klik start download. Oke, ini akan masuk pada folder download. Di sini ada compress. Nah, ini logo Honda. Ketika saya klik kanan, saya extract here, maka di dalamnya akan terbuka berbagai macam file yang bisa kita buka menggunakan Corel, atau bisa juga kita menggunakan file-file menggunakan software pembuka yang lainnya. Jadi kalau di dalam ini ada 4 jenis tipenya, ada yang tipe Corel, ada tipe yang IPS, kemudian ada JPEG dan PNG. Oke. Jika sudah filenya sudah ada, kita masuk pada Aspir. Jadi ini kita buka Aspirnya. Oke, setelah terbuka Aspirnya, kita klik create new file. Kemudian untuk ukuran dari file yang akan kita buat, kita sesuaikan dengan bahan akrilik yang akan kita buat. Di sini misalnya saya buat ukurannya adalah 40, kemudian lebarnya juga 40. Saya menggunakan tebal, ukurannya adalah 2 mili. Kemudian saya klik OK. Nah, untuk bahan sudah siap, kemudian kita tinggal memasukkan logo yang akan kita grafir. Di sini memasukkannya ada 2 jenis. Kita bisa menggunakan import bitmap atau gambar. Kemudian satu lagi adalah import berupa vektor. Kita bisa ambil salah satu. Misalnya saya menggunakan import vektor. Ini saya klik. Kemudian saya tadi di compress logo Honda, ini yang saya open. Maka yang masuk di sini itu adalah berupa vektor ini. Oke, saya kecilkan dulu. Ini saya drag.
Oke. Untuk yang bawah ini karena kita tidak perlu yang bawah, maka di sini saya hapus saja. Saya del. Oke, kemudian kita atur, kita setting posisinya ini. Nah, ini perlu kita grouping dulu. Di sini kita drag semua, kemudian kita masuk ke group. Nah, ini kita klik, sehingga di sini bisa kita geser sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Oke. Nah, ini untuk tulisan yang bawah juga kalau misalnya tidak perlu ya berarti kita hapus dulu. Sama seperti tadi, karena ini sudah di grup, maka perlu kita ungroup dulu sehingga bisa kita hapus yang tulisan one head-nya. Oke, seandainya ini tidak perlu kita hapus, maka kita biarkan saja seperti ini. Oke, setelah itu kita buat bingkai untuk pemotongnya. Saya buat dengan menggunakan polyline. Saya drag di sini, saya buat garis yang bebas saja. Oke. Saya buat garis bebas. Oke. Nah, kita sambung seperti ini. Nah, kemudian kita close seperti ini. Untuk garis yang ini, yang luar ini yang akan kita gunakan sebagai pemotong. Jadi nanti kita gunakan sebagai pemotong. Untuk bor nanti kita letakkan di sini. Ini bisa kita buat menggunakan circle atau nanti bisa kita bor secara manual dengan menggunakan alat bor tangan. Oke. Selanjutnya adalah kita memilih toolpad. Ini saya klik dulu, kemudian saya masuk ke toolpad. Toolpadnya kita menggunakan V-Carve atau engraving toolpad. Ini yang saya klik. Kemudian flat ketebalan untuk grafirnya nanti kita menggunakan 0,2 mili sehingga tipis sekali. Atau kalau misalnya kita mau lebih tebal ya bisa kita rubah menjadi ukuran yang kita inginkan. Misalnya kita rubah menjadi 0,3. Ini untuk mata pisaunya atau toolnya di sini menggunakan yang V-bit sudutnya 60 derajat. Oh maaf, kita menggunakan engraving. Oke, engraving di sini 20 sudutnya, kemudian diameternya adalah 3 mili sesuai dengan mesin yang kita gunakan yaitu CNC 3018. Oke, kita tidak merubah apapun yang ada di sini. Kalau sudah kita select. Oke, kita masuk lagi ke toolpad tadi. Ini kita geser ke bawah. Sudah select, kemudian ini saya remove aja. Oke. Terus ini kita calculate. Oke, continue. Nah, ini adalah proses untuk menggrafirnya. Ini bisa kita preview. Ini kecepatannya saya turunkan. Kita lihat proses untuk grafirnya. Nah, ini adalah proses grafir nanti pada mesin CNC 3018. Jadi ini masih proses preview. Kita bisa melihat prosesnya sebelum ditransfer ke mesin CNC 3018. Oke, sudah selesai. Ini saya close. Kemudian saya masuk ke 2D view lagi. Kita grafir, kita potong. Untuk yang bingkainya ini menggunakan toolpad. Untuk toolpad yang kedua adalah memotong pada garis yang sudah kita buat tadi. Maka garisnya kita klik dulu sehingga warnanya berubah. Kemudian kita masuk ke toolpad. Ini kita masuk pada profile toolpad. Kemudian start dip-nya adalah 0, cut dip-nya di sini itu adalah 2, atau bisa juga kita kurangi misalnya 1,9.
masih ada 0,1 kita sisakan. Tujuannya adalah untuk mengamankan meja mesin agar pisau tidak terkena meja. Oke, toolnya kita menggunakan end mill. Untuk passage-nya ini kita rubah menjadi 5 kali penyayatan. Ini kita set, kemudian kita oke. Nah, untuk mesin vektornya kita pakai yang on, jadi garisnya itu merupakan sumbu dari pisau. Oke, kita gesek ke bawah. Ini sudah semua, name-nya bisa kita rubah atau tidak, kita calculate langkah selanjutnya. Oke, ini saya reset. Oke, baru kita play atau kita run lagi untuk proses pemotongannya. Terjadi 5 kali proses penyayatan. Oke, kalau sudah kita close. Nah, maka di sini 2 kali proses penyayatan. Nah, selanjutnya adalah kita masuk untuk menyimpan G-code-nya. Jadi G-code itu adalah kode-kode yang akan dibaca oleh mesin. Jadi ini kita centang dulu, kita save. Kita save toolpad-nya. Jadi ini kita centang satu dulu. Kenapa? Karena ini menggunakan 2 pisau yang berbeda. Jadi prosesnya berbeda. Kita save toolpad-nya. Kemudian ini saya masuk ke folder di Aspir CNC 3018. Ini saya tulisi tahunnya 2022, gantungan kunci Honda 1, save. Nah, maka G-code-nya sudah tersimpan. Oke, selanjutnya yang G-code yang kedua, yang profile. Untuk memotong, ini saya klik save toolpad-nya. Kemudian file name-nya saya samakan saja di sini. Saya ganti menjadi 2. Honda 2. Oke. Saya close. Oke, selanjutnya adalah kita menuju ke mesin.